Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berkat puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat diberikan rahmat dan nikmatnya kepada hamba-hambanya yang banyak mengucapkan syukur, karena syukur itu berarti telah merasakan nikmat yang diberikan Allah kepada hamba-hambanya yang selalu ingat kepada beliau. Alhamdulillah ya, karena Kijagabaya ini, sahabat ya, Kijagabaya ini kenapa kok ada di lereng ini? Karena saya ingin mengingatkan kepada sebujang hitam bersama antek-anteknya, kepada anak buahnya setan merah, untuk kembali ke jalan yang benar. Karena di atas dunia ini tidak ada yang kekal, abadi, pasti semuanya akan kembali ke asal. Nah, inilah maksud dan tujuan Kijagabaya ini, selalu ingin mencari sebujang hitam supaya dia kembali ke jalan yang benar. Subhanallah ya, karena melalui perjalanan yang sangat panjang ya, masalah setan merah dengan antek-antek ini sangat luar biasa sahabat ya. Karena mereka ini gimana, selalu kita memberikan masukan, meluruskan atas perbuatan mereka, tapi mereka ini tidak mau. Ini yang jadi masalah. Tapi mudah-mudahan ya, di Kijagabaya ini ada di sebuah lereng ya, dimana tidak jauh dengan letaknya tempatnya keberadaan si bujang hitam. Karena saya ini bawa satu amanah. Amanah ini harus saya sampaikan. Apabila tidak saya sampaikan, bersahabat, saya ini berdosa. Karena amanahnya adalah dari yang setan merah, supaya bujang hitam ini bersama anak buahnya ini kembali ke jalan yang benar. Ini tujuannya Kijagabaya ini. Allah Akbar, Allah Akbar. Sahabat ya, sebenarnya tempat ini ada tempatnya, markasnya mereka dulu. Ini tempat mereka, markasnya mereka dulu, markasnya setan merah ini. Dan disinilah saya mengenang sebuah pertempuran sangat luar biasa. Sini banyak benar kejadian-kejadian ya, yang mengeluarkan satu kalimat ancaman, darah yang bercucur di sini nih. Subhanallah ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Coba kameramen, itu kamu ambil ke sana. Coba kamu ambil ke sana. Itu apa kayak sebenarnya? Allah Akbar. Oh ya, tenang ya kameramen, kamu sini aja. Luar biasa. Lihat, ini ada tanda sebuah ya tempat mereka dulu. Begitu api di sini terjadi pembakaran. Ini sebenarnya tempat ini nih, dulu adalah tempat yang ingin kami kuburkan setan merah. Setan merah itu ingin dikuburkan di sini. Tapi setan merah ini karena menguasai ilmu rawa rotek ya, menguasai ilmu yang sangat luar biasa. Nah, disinilah kami banyak kekeliruan. Kekeliruannya ketika kami tanamkan beliau ini ya, lehernya di atas, badannya kami tanamkan di sini, supaya mereka itu kapok, supaya sadar tujuan kami itu, supaya tidak ada jadi obat, malah jadi masalah. Nah, itu burungnya setan merah yang berkicau itu. Aku tahu persis ini burung setan merah. Setiap kita masuk sini, pasti dia ini telah mengetahui suara burung ini bahwa ada tamu di sini. Nah, dan burung ini nanti bisa menyampaikan kepada seperti bujang hitam. Ini tandanya. Kau kameramen sana aja, sana. Siapa tahu kita mendapatkan burung itu. Coba kemana arahnya? Kamu anak sana, kameramen, situ aja. Kamu situ. Kamu ke situ. Nah, ini kita kan. Jangan jadi bas. Astagfirullahaladzim. Dan ini yang sebenarnya yang akan terjadi itu ya, sahabat ya. Ini yang pernah terjadi pertempuran kami yang sangat luar biasa. Ini pertempuran yang sangat luar biasa berarti. Sampai setan merah ditanamkan, bujang hitam pernah ditanamkan di sini ya, Kurawa pernah dikubur di sini, Prabu pernah ditanamkan juga di sini. Ini tempat sakral sebenarnya, tempat mereka. Tapi Bang Ria telah menyatakan tidak boleh kita menyakiti kepada mereka yang telah sesat, tapi kita harus mengarahkan jalan kebaikan. Apabila mereka itu memang ingin jalan kebaikan, kita boleh keras,
keras itu apabila kita itu membela maksudnya begini, membela diri atas pengancaman mereka, itu tujuannya. Tapi kok kameramen, kayaknya kita ini baunya ada bau menyengat, kayaknya orang ada yang membakar api, yang membakar daun minyak ini. Iya, kok wangi bener Pak ini ya, siapa bingung, kayaknya wangi bener pembakaran ini, kayak minyak apa ini dibakar mereka ini. Coba dari mana asalnya, coba kita dengar, kita ngawasi di sini. Perasaan saya sini tidak ada lagi penghuni minyak, orang-orang Gunung Petir. Kok tiba-tiba sini. Kayaknya ada sesuatu. Kita harus ngintipin dulu ini siapa sebenarnya. Ganti kami. Kita ngawasin sini. Terus ke sana terus. Coba kita ngawasin terus. Kita harus ngawasi dari sini. Kayak dari sini. Itu siapa sebenarnya? Coba harus kita pantau. Astagfirullahaladzim. Kayaknya aku kenal itu kayaknya. Aku kenal dia itu. Itu kayak suaranya. Kalau tidak salah apakah itu Ronald? Kayak Ronald. Iya. Kayak Ronald, bener, iya. Coba aku harus memantau dari sini. Kayaknya dari sebelah sini. Ya, aku harus tarik dari sini. Karena sangat bahaya sekali. Coba. Itu, ya, aku mendengar suara itu. Suara itu kayaknya nggak salah lagi, itu Ronald itu. Ya, kita. Nah, lihat burungnya telah berbunyi lagi. Ya, ini burung mata-matanya Gunung Petir. Apa maksudnya Ronald? Apa yang diucapkan dia menyesal kenapa Ronald ini? Kemana lagi harus cari? Apa? Kemana lagi kami cari? Tiap makam umum kami datang, tidak pernah kami menemukan itu. Apa seseorang yang pernah kami sakiti, yang pernah kami habisi dulu? Rasanya menyesal sekali. Dia ini menyesal. Coba saya kita ini harus mendekat ya. Karena Ronald menyesal kenapa kita harus mengawasinya. Kita jangan terlalu mendekat, kita harus mengawasi dulu sini. Kita harus mengawasinya dari sini dulu, jangan mendekat ya. Kita harus sangat khawatir sekali. Ronald ini menyesal kenapa dia menyesalinya? Apa yang disesali sebenarnya sama Ronald ini? Ini yang jadi masalah. Kok tiba-tiba Ronald ini ada di sini? Jadi menyesal atas perbuatannya kayak. Iya. Dia ini kayak menyesal atas perbuatannya Ronald. Kita harus pelan-pelan. Kita harus pelan-pelan. Harus mengawasi di sini. Tidak puas hatiku jika kami berdoa di dalam hati tidak puas. Aku ingin datangi makamnya. Dia ingin mendatangi makamnya. Lihat apakah dimakamkan dengan layak atau tidak. Itu yang kami penasaran. Jadi menyesal atas perbuatannya Ronald. Jadi aku bingung, kok dia ada di Gunung Petir ini ya, di lereng ini. Apa maksudnya? Sengaja. Aku datang ke sungai ini sengaja untuk merenungi nasib. Wah, dia ini untuk merenungi nasib. Astagfirullahaladzim. Atas perbuatan dia selama ini.
kasihan juga terhadap Ronald ini. Iya, dia ini melendung nasib. Ini bukan sini kami tidak pernah kami temukan. Astagfirullahaladzim. Iya. Dan tidak ada satu warga pun yang ingin membantuannya. Tidak ada. Kita harus mendekat dulu. Kita ke sini. Kita harus mengawasi sini. Cepat, kita harus mengawasi sini dulu. Mereka hanya bisa menyusun kami. Hanya bisa mencaci maki kami. Cuk, aku nih agak bingung ya. Apalagi Agak bingung. Di sini kayaknya ada yang suatu keanehan ya. seperti apa lagi? Sebenarnya Ronald ini apa tujuannya kok di sini nih? Kami harus mengakhiri depan juga. Supaya kami bisa bertemu dengan orang-orang yang punya angka itu. Sepertinya sangat Tidak mungkin aku akan mengakhiri hidupku di usia sekarang ini. Karena umurku masih sangat muda. Aku pun Tapi belum tahu siapa jodohku. saya curiga kok ada sosok siapa di atas itu, lihat. Tapi jika seperti ini terus, apa boleh buat? Kepalaku sudah sakit sekali. Rasanya ingin sekali meminta maaf atas perbuatan kami dulu. Kami sangat menyesal. Sangat menyesali. Tapi apa yang harus kami lakukan? Allah. Ronald menyesal apa yang dilakukan dia dulu. Kasihan sekali Ronald. Shh, apa dia lakukan itu? Biarkan api ini jadi dulu. Apa dia lakukan itu? Kami menyeberang sungai. Ya, kami langsung naik. Ingin mencari ketenangan. Dia ingin mencari Mencari ketenangan. jati diriku. Dia ingin mencari jati diri. Apa sebenarnya Ronald, maksud Ronald ini? Coba kita kesini, kita harus apa mas? Maksud Ronald? Kita dekat sini. Apa harus? Aku mengakhiri hidupku juga. Masya Allah. Apa mas Ronald di atas sini? Tapi harus bagaimana? Bagaimana? Apa yang harus aku lakukan? Apa yang dilakukan oleh Ronald ini? Kok dia tiba-tiba di atas bukit ini? Hah? Apakah dia ingin Sekarang waktu aku tidak tahu. Meminta bantuan kepada siapa? apa Ronald ingin Bercerita kepada siapa? Karena ini adalah rahasia. Ini rahasia besar. Tidak mungkin aku ceritakan kepada orang-orang. Pasti mereka akan marah lagi. Mereka akan mengacungkan kami lagi. Bukan tidak mau gitu. Bukan tidak mau. Mana lagi? Aku harus jalan. Mana lagi harus langkah? Ini sejauh ini tidak ada orang. Tidak ada orang yang bersedia menerima cerita ini. Tidak ada orang. Ronald ini sepertinya penyesalan atas dibuat kehidupannya atau perbuatannya. Memang benar, kami yang bersalah. Memang benar. Allah Allah. Tapi di samping itu kami menyesal, kami menyesal. Kami ingin minta maaf. Netes lagi air mata kita ini. Malam sudah berderai. Pagi ini pun berderai. Kenapa dulu kami lakukan itu? Kenapa dulu kami habisi orang-orang itu? Aku sangat menyesal sekali. Bagaimana cara aku menebus dosa? Cara aku menghapuskan dosa-dosaku? Bagaimana? Jika makamnya saja mereka belum tidak ketemu. Makamnya Keluarganya belum tidak ketemu. bertemu. Keluarganya belum ketemu. Saudara yang tidak bertemu. Apa yang harus aku lakukan? Astagfirullahaladzim. Apa aku harus mengakhiri hidupku saja? Allah Akbar. Tidak Dia mungkin. seperti dia ingin mengakhirkan hidupnya. Tidak mungkin. Tapi Karena itu tidak akan baik. sangat baik sekali Tapi Ronald. saking itu aku menyesal. Makanya aku mengasihkan diri bagi pinggir sungai.
ingin merenung, ingin melamun sementara. Aku ingin menanyakan kepada diri sendiri, apa yang akan dilakukan selanjutnya itu. Jika memang tidak ada lagi tujuan, apa boleh buat? Terpaksa ku akhiri saja hidupku ini. Astagfirullahaladzim, dia ingin air hidupnya. Tak mungkin, Ronald. Jangan. Aku Jangan. akan menemukan makamnya korban-korban yang pernah aku sakiti dulu. Aku harus bisa membantunya. Sangat bahaya Sejauh sekali. ini, Berbahaya sekali Ronald sudah ini. sejauh ini aku mencari. Banyak tempat pemakaman umum kami datangi banyak. Tapi tidak pernah. Satu pun menemukan korban kami. Apa memang sengaja ada yang menutupinya? Jika memang ada yang menutupi, tolong tunjukkan. Tolong tunjukkan di mana kuburnya. Tolong tunjukkan. Karena aku tidak mau terjebak, terperangkap dalam suasana penyesalan, tidak mau. Dia akan menyesal Aku ingin minta atas maaf, perbuatannya. Itu biasa Aku ingin minta Ronald. maaf. Berarti Ronald benar-benar dia Tidak ada sadar. aturannya, tidak ada titik terang terpaksa. Kali ini yang akan menjadi saksi akhir dari perjalanan hidupku. Ini tali ku dapatkan dari Padepokan. Tapi tidak mungkin. Aku masih ragu. Aku bimbang. Astagfirullahaladzim. Apa yang dilakukan oleh Ronald Apa ini? yang harus aku lakukan? Apa yang dilakukan? Ya Allah, astagfirullahaladzim. Apa yang terjadi sama Ronald Aku ini? mengakhiri hidupku saja. Dia ingin mengakhiri hidupnya. Apa sebenarnya disesali sama Ronald ini sebenarnya? Tidak ada yang mengawasi itu. Astagfirullahaladzim. Tidak boleh sampai terjadi. Aku harus bisa menghalanginya. Aku harus bisa menghalanginya. Mungkin ada titik terangnya. Inilah langkah yang harus diambil. Biarkan mereka berbicara. Karena mereka tidak tahu keberadaan isi hati kami. Mereka tidak tahu latar belakang hidup kami. Mereka hanya bisa mengatur saja. Hanya bisa menuntut. Bukan kami tidak mencari, bukan. Sudah banyak tempat pemakaman yang kami datangi. Tapi apa nyatanya? Zong besar, nol besar. Zong. Tidak Ini ada. harus saya hentikan. Tidak bisa saya hentikan. Aku sudah lelah. Kok dia ini bawa tali ini untuk apa? Bawa tali ini? Inilah jalan satu-satunya. Allah Inilah Akbar. titik terangnya. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Mengakhiri hidupku. Astagfirullahaladzim. Jika Astagfirullahaladzim. memang tidak ada lagi jalan, apa boleh buat? Dia putus asa seperti Ronald ini. Tidak bisa. Aku harus menghentikan semua ini. Tidak bisa jangan sampai terjadi. Jika memang tidak ada lagi titik terangnya, Jangan sampai terjadi. apa boleh buat? Jangan sampai. Terpaksa. Langkah inilah yang akan kuambil. Karena aku sangat menyesal sekali. Aku ingin meminta maaf. Ingin menemui korban-korban kami di sana. Aku harus menghentikan semua ini. Ini harus bisa aku hentikan. Mungkin dengan cara inilah kami bisa berkomunikasi. Kami bisa berjabat tangan di sana. Walaupun cara ini benar atau tidak, akan kulakukan. Apapun yang terjadi, akan kulakukan. Demi meminta maaf, itu saja tujuanku. Aku hanya ingin meminta maaf pada korban-korbanku. Aku cuma hanya ingin meminta maaf atas perbuatanku selama ini. Aku menyesal sekali. Akan kubuat tali untuk mengikat leherku. Astagfirullahaladzim. Ini Ronald dia akan ingin gantung diri. Kayaknya. Akan kubuat tali Astagfirullah. mengukur leherku, untuk mengikat leherku. Karena memang tidak ada lagi titik terangnya. Inilah langkah yang harus diambil. Allah Akbar. Allah Akbar. Kita harus mengawasi. Biarkan mereka berbicara. Iya. Kita harus Apa mengawasi. perkataan mereka, mereka tidak akan paham. Mereka tidak akan mengerti. Mereka tidak tahu latar belakang kami seperti apa. Mereka tidak tahu suasana hati kami seperti apa. Kita harus mengawasinya. Tenang, saya Mereka katakan. hanya bisa ceramah saja, tanpa menunjukkan jalan, tanpa menunjukkan titik terang. Sejauh ini aku mencari sendirian. Tidak ada yang membantuku. Apa dilakukan? Dia ingin gantung diri. Inilah langkah yang harus diambil. Dia harus putus asa. Dia udah putus Tidak ada asa lagi. kehidupannya ini. Tidak ada lagi jalannya. Potet, nanti akan diberitahu dia. Akan disalangkan kayu ini. Tolong datangi Potet.
sampaikan pesan kepada Potet bahwa aku akan mengakhiri hidupku. Hanyutlah kau. Apa kamu membuat gantungan mengikat leherku? Aku tidak peduli lagi dengan hidup ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Jakabaya. Apa yang kau lakukan situ, Rona? Hah? Aku menyesal Jakabaya. Jangan, Rona. Jangan. Aku ingin mengakhiri hidupku saja Jakabaya. Jangan. Aku mohon. Jangan, Rona. Jangan lagi jalan Jakabaya. Jangan. Jangan lagi jalan. Tenang. Ini jalan terbaik Jakabaya. Jangan. Seperti ini jalan yang terbaik. Hei, kamu harus sadar. Tenang. Buka. Aku mohon, buka talinya. Buka. Nanti kita bicarakan. Enak. Aku tenang, Rona. Nanti Bicarakan apa lagi Jakabaya? Tenang. Aku bisa bicara apa yang kau butuhkan. Jangan keluar. Kita muak Jakabaya. Tenang dulu. Aku mohon. Lepas tali. Tarik tali ini sekencangnya Jakabaya. Tarik Jakabaya. Jangan. Jangan. Ini nggak tahu sekali. Jangan. Jangan. Sudah sejauh ini aku tidak bisa meminta maaf. Jangan. Sudah sejauh ini aku tidak bisa meminta maaf. Aku benar. Mungkin inilah jalan yang terbaik Jakabaya. Hentikan. Tidak. Jangan. Supaya kita bicarakan. Tenang. Supaya ada jalan keluarnya. Bicarakan seperti apa lagi Jakabaya? Kau turunlah dulu, ya. Setelah kau turun, kita tenang, kita bicara. Tenangkan jiwamu. Semuanya ada jalan keluar. Tidak. Aku sudah bulat ingin mengakhiri hidupku Jakabaya. Jangan putus asa, Ronald. Semua itu ada jalan keluarnya. Yang penting kau turunkan dulu sini. Ada sebabnya kalian putus asa Jakabaya. Iya, semuanya aku tahu. Kena perjalanan hidup. Tenang. Bukan kami tidak mencari makam-makam korban kami, bukan. Iya, aku tahu, Ronald. Semuanya itu jangan kau putuskan asa dengan begitu cara. Dan dengan mengakhiri hidupku, inilah aku bisa meminta maaf Jakabaya. Jangan. Baik, turunlah kau sini. Kita bicara. Aku menyesal sekali Jakabaya. Netes dari mataku. Sabar, Ronald. Sabar. Jika kau telat tadi Jakabaya, mungkin sudah terjadi. Kameramen, kau dari sini. Asap semua. Sini. Kau dekat siapa? Kau dengan siapa datang ke sini Jakabaya? Aku dengan kameramen. Ya. Kami memang sengaja kami lewat di sini. Atas tujuan kau datang ke sini Jakabaya? Aku mengingat kejelasan tempat kalian bertempur dulu. Tempat setan merah yang mau dimakamkan. Tempat Jakasura yang mau ditanam. Benar. Tempat rawa yang ditanam di situ. Benar. Inilah lokasi. Mohon maaf tadi kita belum salaman Jakabaya. Oh iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku mendengar tadi ada suara orang putus asa. Benar. Aku sebenarnya orang itu. Apa yang keputus asa? Aku menyesal Jakabaya. Aku tidak bisa meminta maaf kepada korban-korbanku dulu yang pernah ku habisi, yang pernah ku tindas, pernah ku bahkan sampai hilang dari dunia ini. Begini, Ronald. Kehidupan itu apabila kita minta maaf kepada Allah, mudah-mudahan semua akan dijawab. Tapi dengan cara kita harus benar-benar bersabar, ya, sembahyang tahajud tengah malam. Kita baca sembahyang tahajud, ngomong ampun atas dosa-dosa kita. Dengan cara itulah kita sedikit demi sedikit kita bersedekah kepada anak yatim piatu. Semoga atas perbuatan kita akan diampuni. Tapi aku belum puas Jakabaya. Ingin sekali rasanya ku datangi mereka ke korban. Mungkin dengan cara menghabisi hidupku inilah. Kalau kau dengan menghabis ini, kau salah jalan, Ronald. Kau salah jalan. Kau ingin menghabisi hidupmu dengan jeratan sebuah tali. Ya. Gara-gara kau tidak menemukan keluarganya, anaknya yang telah kalian menyiapkan. Benar. Bukan begini caranya, Ronald. Kita itu memohon maaf. Bukan begini. Kalau kau sudah begini, berarti perjalananmu ada sesat. Ini yang namanya sangat tidak diterima bumi dengan tujuan penyembuhan bersih. Ya. Kamu harus banyak mengucapkan astagfirullah. Kamu harus sadar, mengakhiri hidup dengan cara begini itu namanya sesat. Kita tidak akan diterima Tapi aku bumi. sudah tidak bisa tidur malam-malam hari Jakabaya. Karena Ya. dihantui terus rasa kecewaan penyesalan itu pasti datang. Makanya begini, Ronald, keputusan asa itu jangan diambil, ya, satu keputusan yang tidak ada jalan keluar. Indah satu konsekuensinya kita bermasyarakat, mencari jalan keluarnya, menanyakan kepada siapapun yang terdekat. Aku takut Jakabaya. Takut kenapa? Takut ini menjadi masalah yang panjang. Takut masyarakat tidak terima.
dan mereka akan mengucilkanku kembali ke dalam hutan itu. Tidak, Ronald. Ya, saya telah melihat gerak-gerikmu atas penyesalan perbuatanmu selama kau mengikuti jejaknya Bujang Hitam. Sampai semua akan mendengar kalimat tadi. Kau akan mengakhiri hidupmu dengan tali. Benar. Ditambah lagi teroran Bujang Hitam yang tidak pernah berhenti. Anton Botol dan juga Aceh. Mereka terus menerorku Jakabaya sehingga aku terpencil ke pinggir sungai ini. Sama. Ketenangan jiwa itu bukan dari harta, ya. Tenang itu karena kita itu apa? Menyukuri yang ada di atas bumi. Seperti batu tanaman yang ada kita syukuri, itulah sedang Allah. Kalau harta itu tidak bisa menjadikan satu faktor kita ketenangan itu. Karena harta itu akan membawa kita ke jalan neraka kalau kita tidak benar. Tapi kalau kita benar akan dibawa ke jalan surga. Ya, itulah salah satu jalan. Apapun sudah tidak butuh lagi, tidak ada harta seperti itu. Tidak butuh lagi. Iya, benar. Yang kubutuhkan sekarang adalah ketenangan. Tidak mau ada rasa penyesalan. Kalau sampai terjadi tadi ya, sampai kamu tidak aku temukan itu. Benar. Ya. Apa yang terjadi sampai kau ingin mengakhiri hidupmu dengan Mungkin aku sudah lewat ya Kabaya. sebilas tali kayak gini? Telat sedetik saya tadi, mungkin aku sudah lewat. Gak ada gunanya Ronald. Kita mengakhiri hidup dengan cara begini. Aku kan sudah bilang padamu. Kau bisa ke tempat pendepo di Jagabaya atau kau bisa ke tempatnya Bang Lampu. Untuk apa kau mengakhiri begini dengan penyesalan hidupmu? Apakah dengan begini kau akan tutup? Tidak, akan dituntut kau nanti. Pikiranku tadi seperti ini kita Kabaya. Gimana? Dengan aku mengakhiri hidupku, Nah, aku bisa menemui korban-korbanku di sana dan berjabat tangan ingin meminta maaf ya Kabaya. tidak. Itu bukan jalan keluarnya, Ronald. Ya. Itu tidak bisa. Dikarenakan yang bisa yang keluarnya adalah kau bersabar, ya. Kau sholat, kau tahajud, kau beramal, kau memohon ampun. Itu jalan keluar. Kalau kau begini, ini bukan jalan keluar, jalan yang sangat sesat bagi Ronald. Iya Jakabaya, itu sudah kulakukan sedikit demi sedikit ya Jakabaya. Tapi masih mengganjal penyesalan di hati ini Jakabaya. Seolah-olah ya, olah pikiranmu selama ini kau makan nasi, kau makan apa, menjadikan bukan sebuah pikiran, bukan menjadi sebuah penyakit. Kita punya mata, punya otak, ya, punya telinga, semuanya indera itu untuk kita pola berpikir yang sehat. Kalau begini caranya, kau bukannya yang sehat, kau salah jalan. Kau yang salah jalan, kau yang menghancurkan jiwa ragamu di dalam kegelapan itu. Jangan sampai yang kembali. Semua permasalahan pasti ada jalan keluarnya dengan satu syarat, kau bisa menemui kami di mana kami berada. Kami malu Jakabaya, aku malu. Kenapa kau Perbuatan seperti itu bukan hal yang baik untuk diceritakan sebenarnya. sebenarnya gini Ronald, hidup itu bukan kita tenang karena ada harta, kita tenang karena kita melihat dunia ini kita syukuri. Itu yang ketenangan jiwa yang ada di atas dunia ini adalah sedang Allah. Semuanya kita menyukurinya dengan apa yang ada yang kita makan. Kalau kita tidak menyukurinya, bukan harta kita, semuanya akan menjadi abu, akan menjadi air. Jadi jangan sampai sekali kau mengakhiri hidupmu dengan cara sepuluh kali, seolah-olah kalau kau tidak percaya jasadmu semuanya tak akan terima bumi atas kesalahan perjalanan ini. Jadi seperti itu Jakabaya. Iya, orang Jadi telah aku mengakhiri hidup jika dan memang itu tadi terjadi, aku mengakhiri hidupku dengan kali ini, itu sama saya tidak bertemu mereka di sana. tidak, malah kau jadi kentayangan. Kau kemana-mana arah karena kau tidak terima bumi, karena kau telah sesat. Iya, arahmu itu pulang, bukan kembali ke asalmu, tapi kau di awal-awal. Janganlah mengakhiri hidup secara begini. Kita adalah manusia yang sempurna. Jangan salah jalan, karena semua itu adalah cobaan. Siapa tahu demi cobaan inilah kamu Aku tidak bisa. tahan lagi sebenarnya Jakabaya dengan cobaan ini. Bukan aku tidak mencari. Hampir semua tempat pemakaman umum aku datangi, cari satu persatu, itu tidak menemukan Tapi apa-apa. kamu harus sabar, Ronald. Sabar, suatu saat ketika kamu ketemu. Semua orang telah kutanyai sanak keluarga yang mereka tidak tahu, atau jangan-jangan mereka menutupi semua ini.
Ya yang jelas satu mereka takut. Itu mereka ketakutan. Kedua, mereka itu sangat mengeri apabila kalian datang. Kenapa? Mereka tidak melihat apa penampilan kamu sudah berubah. Iya, benar. Aku tahu kalian sudah berubah. Tapi untuk menyatakan masyarakat yang awam itu sangat susah, Rona. Tidak segampang kita membalikan tangan. Itu yakinlah padaku. Semua itu dengan perlahan-lahan. Kita berani dicaci, kita berani dimaki, kita berani diludahi. Tapi untuk tujuan kita, untuk meyakinkan mereka, untuk merubah pola perjalanan hidup kita, supaya kita mengarahkan jalan yang benar. Itulah tujuan saya. Apa kau tidak ketemu dengan bujang hitam? Semalam, Ya. semalam ada aku sedang duduk di salah satu pos ronda. Nah, Ada sekelibet layangan hitam. Semakin mendekat, seperti ingin menyerang kita kembali. Tapi itu bukan bujang hitam. Mungkin itu adalah jin yang dikirimnya. Karena sosoknya sangat besar, Jakabaya. Berbulu. berarti dia ingin menghabisimu, Benar, seperti ingin menyerang. ingin menyerangmu. Aku berlari ke dalam masjid, Jakabaya. Setelah aku keluar, jasad itu, sosok itu sudah tidak ada lagi. Aku yakin itu kiriman dari bujang hitam. Karena dia tidak terima ini tobatnya kami. Panas mungkin, Jakabaya, kita geser ke situ. Ayo, kita putar. Karena memang aku yang membuat api ini tadi. Oh, kau yang buat apinya ya? Sambil berpikir apa solusi yang terbaik. Dari situ aja. Ini kameramen kau dari sana biar enak. Nah, biar dingin kau dari sini. Biar dingin. Nah, ini kau yang begitu. Ya, kita di sini aja. Biar enak. Nah, boleh juga aja kameramen biar dingin kau. Nah, gitu. Jadi begini Ronald. Kita mengakhiri hidup dengan cara gantung diri itu adalah orang yang sesat. Sesat dalam pola berpikir, sesat cara dia memandang, sesat cara dia bicara. Seolah-olah kita itu adalah sebatang kara hidup di dunia ini. Tidak ada sahabat, ada teman, ada kerabat. Tapi memang nyatanya seperti itu hidup ini, Jakabaya. Tidak ada lagi orang yang menerima aku sebagai teman atau sebagai yang paling rendah daripada teman. Itu mereka tidak mau lagi. Sabar, kesabaran itu perlu diukur dengan cobaan. Iya, kalau kau sabar, cobaan itu luar biasa untuk menuju meyakinkan kembali ke jalan yang benar. Tapi sampai kapan kita kebayang? Sampai kapan? Itu yang akan menanyakan. Sampai kapan cobaan ini akan berjalan? Ya, tapi jangan kau mengakhiri dengan segantung tali, Ronald. Ya, Sudah lelah kita kebayang. kamu bisa datang ke tempat pendepokan saya. Ya, atau kamu bisa menginap di tempat saya kalau kamu mau berkenan. Bisa aja. Memang bisa tidak kebayang. Tapi di dalam perjalanan itu aku selalu takut. Takut akan pertemuan dengan para anjantek dari bujang hitam. Sabar. Semua perjalanan itu pasti ada cobaannya. Tidak akan mulus. Tapi aku yakin kalau kau datang ke pendepokanku, kau bisa menginap, kita bisa bertukar paham, sedikit-sedikit bisa menanamkan apa arti kalimat-kalimat yang pernah saya ucapkan. Karena kita ini hidup ini tanpa pondasi. Rumah tanpa pondasi roboh. Hidup kita tanpa pondasi, tanpa agama, tanpa iman, kita akan goyah. Tidak ada satu yang kita yakini. Maka disinilah kita harus sabar. Nah, perjalanan hidup itu tidaklah gampang. Jangan kita memandang mata ini jauh yang kita pandang. Jangan kita memandang harta orang yang jauh yang kita rasakan akan hidup enak orang itu. Belum tentu dia hidup enak. Di baliknya itu kita tidak tahu dari mana dia dapatkan, dari mana dia hasilkan. Karena lidah itu tidak bertulang. Bibir itu tidak ada kunci, asal mengangkat. Apalagi sudah meyakinkan kepada orang banyak. Jangan sampai kita salah jalan, jangan sampai kita salah langkah. Yang tentulah kita itu apa adanya, terima apa adanya, kita syukuri. Itu kuncinya hidup. Kalau kau banyak mengucapkan syukur atau kau mengucapkan astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, terus kau ucapkan itu, siapa tahu suatu saat
kotoran yang ada di badan itu akan gugur dengan kalimat-kalimat itu. Amin. Dewa. Ya itulah perjalanan hidup. Karena tanpa perjalanan hidup kemungkinan kamu tidak ada ceritanya. Dengan ingin mengakhiri hidupnya dengan sebetul sekali atau perbuatan Ronald terhadap keluarga-keluarga yang pernah disakiti tidak ketemu. Inilah kalau begini caranya Ronald, sama saja kau yang tersesat. Ya, gimana kau bisa menghapus dosamu? Ya. Ternyata salah jalan. Salah Ronald, salah. Kau sangat salah, tidak tepat. Ya. Yang tidak tahu benar gitu ya. Yang tepat sebenarnya bukan begitu caranya. Bagaimana gitu? Yang tepat itu lebih baik kita kesini biar dingin dingin. Kita kesini. Nah, nyantai kita situ. Nah, ini ada apinya. Aku enak pakai api. Mana yang tepat itu gitu ya? Yang tepat itu ya, kita sering mendekati alim ulama, kiai, ya. Aku izin merokok gitu ya. Silakan, silakan. Jika terjadi tadi, baik ya. Ya apa kalau sampai terjadi program di sini? Ya, tergantung dia kan malu. Benar. Ya, seolah-olah kami sebagai ketua tidak bisa mengarahkan. Bukan seperti itu, tidak kan? Bukan seperti itu. Kalau arahan dari kalian itu tidak kurang-kurang tidak kebayang. Masa kau harus mengakhiri hidupmu sendiri? Tapi hatiku ini, banyak sekali ganjalannya tidak kebayang. Banyak sekali. Belum lagi penyesalan, belum lagi kena pertanyaan tidak kebayang. Kenapa tidak dari dulu kami bertobat? Ya, penyesalan itu tak mungkin di depan, pasti di belakang. Semuanya pengakhiran cerita itu tidak akan ada di depan, pasti tidak. Benar. Inilah yang kurasakan. Inilah jalan hidup kamu. Aku yakin kalau kau sabar, coba aku lihat di sini. Kalau sampai terjadi tadi kau sampai di kau harus Benar tidak kebayang. masalah benar. Kau akan digantung naik sini, kalau kita tali sini kau langsung jatuh ke sini. Ya, Itu tadi yang akan kulakukan sebenarnya. yang lagi Ronald, apabila kau ada kesalahannya tidak bisa kau pecahkan, kau bisa menemui tidak kebaya. Iya. Tadi ini seperti ini tidak kebayang. Gimana? Kita tali di sini, Nah, aku pasang di sini tali matinya tidak kebayang. gimana? Ini sudah persiapkan batu untuk mengikat leherku ini tidak kebayang. Itu tadi. Ini batunya. Jika tidak kebayang tidak percaya, ini batunya. Jangan Ronald, jangan. Aku mohon padamu jangan sampai yang akan terjadi lagi. Karena mengakhiri hidup itu bukanlah bangun. Ya. Tapi kamu sabar, dan yakin, bukan tidak ada apa-apaan. Jika kamu salah berkeputusan, itu bukan salah. Benar sekali. Untung tadi tidak melakukan sebenarnya. Aku ini kan tahu namanya dulu kan cepat pertarungan. Benar. Di pertarungan di sini nih seperti pertarungan setan merah di sini kan. Jadi aku lewat di sini, aku benar sesuatu ada suara sampai Sekarang sudah mati. Baiklah jika tidak baik. kameramen bisa mendekat nggak? Bisa mendekat. Kita akan di sini. Biar dengan aku tidak bisa. Aku ngeri tempat ini. Bisa mengeri sekali. Jadi Ronald, tempat ini jangan sampailah satu kalimat lagi kamu akan terjadi di sini. Aku harap. Tidak mungkin tidak kebayang. Jika seperti itu benar kata tidak kebayang tadi, aku tidak akan melakukannya. Kalau kau sampai terjadi di sini, sama aja kau adalah golongan setan-setan jin-jin itu. Makanya aku mohon padamu ya, mohon sabar dan yakin mudah-mudahan nanti saat nanti kau akan berubah. Apakah mereka menerima maafku tadi? Pasti ya Allah akan mengampuni ya Allah. Mungkin ya. Kau yakin. Kalau kau yakin, aku pasti dengan keyakinan itu ya, pasti mendapatkan satu kesalahan. Jangan sampai kau melakukan itu tanpa ada yang keluar. Sangat berdosa ya. Kau berdosa kepada dasar Tuhan. Roh itu ya dia akan percayakan dia tidak terima Tuhan. Karena orang
akan mengakhiri. Karena dia tidak menyukuri dengan apa dia telah diciptakan Allah di atas bumi ini, melihat di alam ini, tidak diucapkan dia bersyukur, dia hanya berkurang terus. Inilah kenapa kita tidak sempurna, kita tidak sempurna. Kenapa mereka itu banyak sekali yang tidak sempurna, tapi mereka itu merasa luar biasa. Ini pun tidak. Orang iya, karena mereka dilahirkan di bumi ini alhamdulillah, dalam dari bumi, rasakan bumi. Janganlah kamu apabila matamu itu melihat, bukan hatimu satu, telingamu sudah tidak mendengar, dan sampai pada itu adalah sesuatu yang sangat bertujuan agama kita tahu. Tapi tadi mata gelap pada hati gelap. Sudah inilah mungkin jalan terbaik untuk kita tidak. Karena selama ini tidak ada bukan tidak mencari, tapi selalu mencari siapa yang kenal dong, besar. Tapi kira-kira pandangan saya tidak tahu kira-kira pandangan apabila kau tidak ketemu keluarga besar, apa yang kau lakukan? Sudah buntu pikiran baik. Sudah mentok. Kalau ayo jangan. Itulah pikiran. Apabila nanti memang tidak ketemu keluarga besarnya atau kerabatnya atau istrinya, jangan lagi kau mengakhiri seperti tadi. Aku mohon kau datanglah cepat ke sekolah, kau berbagikan rezeki, sampaikan sedikit kepada sekolah atau anak-anak yatim. Banyak membersihkan makam-makam atau kau banyak mengirimkan al-fatihah kepada orang-orang yang pernah kau sakiti, karena beliau tidak pernah kalian menunjukkan di mana mereka berada. Maka itu akan sampai. Kenapa sedang sampai? Kalimat sampai itu berdiri tidak pernah. Sedangkan kita akan membuka Al-Quran dan kita buka Al-Fatihah. Ketika kita akan sholat menghadap Allah, menghadap Tuhan, yang kita buka Al-Fatihah, kita akan mengirimkan doa-doa Al-Fatihah. Apalagi mengirimkan orang yang sudah dan hambanya salah menjalani. Apakah kau sanggup mengharapkan kepada supaya hati kau bisa membuka semuanya di atas dunia di akhir jalan atau tidaknya coba ulang tak asal kau kuat jalan hidup dan kau hidup dengan bahagia. Tapi kalau kau tidak kuat, kau tidak hidup dan tidak akan kuat. Karena kamu salah pola berpikir. Kalau kau tidak salah pola berpikir, kamu kebanyakan terjadi. Apa kamu tidak menanyakan kepada di sahabat-sahabat? Aku tidak salah. Kalau bisa aku sudah datang ke sini akan berakhir tambah lagi masyarakat
kau bisa menemui sahabat Surabaya seperti Arya, kotanya. Kau bisa menemui sahabat Surabaya yang lain, minta pendapat, minta petunjuk, bisa kau menemui. Yang pertama Arya, yang keduanya kau bisa menemui sahabat Surabaya yang ada di dekat sini jauh bawah kanan kiri sana. Dia adalah sahabat kau saya bernama yang tak pernah muncul tapi dia bisa mereka adalah orang yang Bang Gilang dengan sanksinya dengan baik. Kau tidak kenapa sama Bang Gilang? Jika kau datang Kan penjara itu istrinya masih selesai kan? iya, dia Anak muda juga. dia masih muda. Enak. Dia satu masih muda, kedua yang dia juga adalah saksi saya orang Bangka Lampung. Orang yang sederhana, orang yang lurus mungkin. Sangat lurus, dia tidak pernah keluar, ada keluar ada di belakang. Bangka Lampung waktu bilang dia keluar. Pernah di dalam depokan dia hanya mengaji. Dirikan ngaji makanya dia masih di dalam tahu juga orangnya yang ini sangat ya, kalau kau di belum sekarang silahkan sebelum dia sana salahkan kepada tante dia dan sama Bang Gilang bahwa tadi kau kau sama kita malu ya karena ini perbuatan dosa ya dosa iman kalau tidak ada iman orang yang tiada iman dengan cara mengaitkan dirinya ini kau bisa makan hidup kerja makan kerja tidak ada satu biaya makanya sampai tidak bisa menyelesaikan kesalahan seolah-olah kita ini dia jangan sangat bahaya sekali. Kalau kau pulang silakan kalau mana kau mau mereka kalau ada mereka tidak apa tidak akan tidak bilang memalukan tidak Saya akan ke mana? aku akan menuju di jalan Di dalam. iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati kalau kau turun. Kalau kau bertemu Bang Lampung, salahkan dari penjaga baya. Siap, tidak kebayang. Akan disampaikan salam. Saya masih mencari keberadaan Kujang Hitam. Benar. Sebelumnya terima kasih tidak kebayang. Sama-sama. Nolong. Sama-sama. Hati-hati. Hati-hati Bang Rona. Baik. Ya, hati-hati ya. Allah Akbar ya. Alhamdulillah ini sahabat ya. Ketika penjaga baya melewati lereng tadi, kalau tidak ada suara, itu saya tidak tahu apa tadi yang terjadi di tadi. Ya, dia mendengar kalimat-kalimat yang merasa penyesalan. Tidak tahunya Ronald ini saya lihat ingin mengairi hidupnya di sini. Ronald ya, alhamdulillah. Ketemu penjaga baya, dan juga saya selamatkan beliau ini kan, saya arahkan supaya beliau ini sedikit demi sedikit ada perasaan, ada iman, ada kalimat-kalimat Allah tertancap di dada dia. Apabila dia terjadi jadi alangkah besar dosanya, dia jelas tidak terima bumi karena mengakhiri hidup dengan cara bergantung diri adalah perbuatan yang sangat berdosa, sangat agama. Ya, para sahabat-sahabat ya, alhamdulillah ya, penjaga baya ini ketemu Ronald sini, saya kasih satu saran ya, jangan lupa ya bersahabat ya, ikuti terus perjalanan penjaga baya. Jangan lupa juga like dan komen subscribe kepada penjaga baya, hidupkan notifikasinya, pencet loncengnya sebanyak-banyaknya supaya 5 jari tangan Anda yang manis ini bisa membuka pintu rezeki dan mengangkat derajatnya penjaga baya. Tapi jangan salah para sahabat, ada sahabat penjaga baya bernama Darah Biru BLL. Nah, mengapa Darah Biru BLL ini? Karena BLL itu kan Bangka Lampung. Darah Biru ini adalah
keluarga besarnya Bang Ray Lampung. Makanya ini adalah keluarga besar yang Bang Ray Lampung ya, yang bernama Darah Biru BRLL ini. Jangan lupa ini persahabat, like dan komen, subscribe sebanyak-banyaknya. Beliau ini, dia adalah keluarga besar yang Bang Ray Lampung ya, Darah Biru BRLL ini ya. Ada juga sahabat saya ya, Bang Ju Lampung. Ada lagi sahabat saya Santri BRL. Itu siapa nih, Kijaga Baya semua. Jangan lupa mereka tuh like, comment, subscribe sebanyak-banyaknya. Apabila ada kata-kata yang salah, Kijaga Baya mohon maaf, karena saya adalah manusia yang biasa, tidak luput dari kesalahan, tidak luput dari kesilapan. Memang Kijaga Baya bukanlah orang yang pintar, banyaklah orang yang tidak tahu apa-apa. Dengan perjalanan Kijaga Baya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.